Cek ya, halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Catur. Nah, kali ini kita akan melihat sebuah pertandingan di babak yang ke-7 antara Grandmaster juara dunia di Ngeliran melawan sang penantangnya Gugat Dommaraju dari India. Nah, oke kawan, di sini bisa kalian lihat di partai ini nampak keunggulan bagi putih yang masih memiliki satu perwira, sedangkan hitam sudah tidak memiliki perwira apapun dan hanya tersisa raja. Akan tetapi, menurut analisa, di partai ini, sudah tidak bisa membuat langkah skakmat, sehingga di sini hasilnya adalah remis. Penting bagi kalian untuk belajar ya. Sudah menang perwira tapi tidak bisa remis, tidak bisa menang, itu hasilnya adalah remis. Itu kawan. Oke, langsung saja kita simak partainya, bagaimana kok bisa sampai menang perwira tapi tidak bisa menang unggul dalam permainan. Oke, pembukaan diawali dengan kuda ke F3, ini salah satu ready opening ataupun sugar tot opening. Ini dengan menjalankan kuda dengan maksud tujuan nanti bisa mendorong ke petak-petak pusat. Dengan mempersiapkan persiapan yang sangat matang dan melihat permainan dari putih. Di sini kawan, jadi banyak sekali variasinya nanti. Oke, dan dipilih oleh hitam yaitu jawaban terbaik, yaitu dengan menggerakkan D5. Ini salah satu jawaban untuk kalian yang menghadapi pemain ready opening, bisa mainkan D5. Oke kawan, dipilih jalur G3. Ini masuk ke pembukaan King Indian Attack. Di kalian yang suka dengan bermain India Raja bisa menggunakan serangan ini ya untuk putih. Oke, dan di sini bisa kalian lihat, ini ada satu mitos kawan, ketika kalian menjalankan D5 maka kurang bagus apabila kalian menggerakkan pion dan membuat fianchetto di sini kawan. Apakah itu hanya mitos? Teman-teman bisa bantu ya, beri saran di kolom komentar. Oke kawan, dilanjut dengan D4, gajah ke G7, fianchetto C4, mendobrak pusat langsung bagi putih dan dipertahankan dengan pion C6, lalu fianchetto bagi putih dan ada kuda ke F3. Ini adalah salah satu bentuk pembukaan yang mungkin bisa kalian mainkan. Bila kalian putih, setup seperti ini bagus kawan ya. Seperti ini yang sama untuk hitam. Ini bisa kalian mainkan setup seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk di babak tengah, dan di sini putih mendorong benteng. Ini merupakan salah satu langkah yang kurang akurat karena bisa kalian lihat evaluasi barnya langsung turun ya, sehingga unggul hitam. Langkah terbaiknya apa? Itu tinggal memukul pion ini saja kan. Sehingga menguasai nanti jalur petak terang untuk gajahnya. Oke, dan dibalas putih, dan di sini ada langkah yang mengejutkan, yaitu dari hitam mendorong pion ya. Pion yang sudah kuat tapi ini malah didorong, sehingga menciptakan kelemahan. Bisa kalian lihat juga kawan, ada langkah dorong pion, sehingga evaluasi barnya turun. Dan sebaiknya apa ya? Ini pion di sini kawan, membentuk rantai pion yang solid. Nanti bisa dibantu mendorong dengan A6. Itu kawan, itu di babak tengah, sehingga bisa kalian lihat kawan di evaluasi barnya ini cukup seimbang. Sehingga di babak akhir pun nanti ini pertukaran juga cukup seimbang. Di sini ada langkah yang kurang bagus juga kawan, yaitu dengan mengancam gajah. Lalu apa langkah terbaiknya? Sebenarnya kalian bisa mainkan, kalian bisa mainkan ini kawan, dorong pion di sini atau sentralisasi benteng di sini juga cukup bagus seperti itu kawan. Untuk di sini gajah mengancam menteri maju menutup
penukaran benteng. Dan di sini ada langkah bolak-balik, sebenarnya bisa dimainkan oleh putih nanti bolak-baliknya di A1 dan A3 oleh benteng. Nah seperti ini kawan nanti. Nah seperti ini turun, benteng bisa ambil turun. Nah ini bisa bolak-balik dan remis. Tapi di sini kenapa putih tidak memilih remis, karena secara evaluasi barnya di sini ini unggul putih. Maka dari itu sebenarnya juga cukup bagus kawan. Nah ini ada satu trik juga, melepas kuda yang ada di petak C2 untuk mendapatkan gajah petak terang di sini. Caranya nanti misalnya ini tidak melindungi, tidak mengajak pertukaran hitam di sini. Nah maka ini tinggal saja diakan, nanti dimakan lagi dengan menteri. Tetapi ini sudah ditutup dengan menteri, maka tidak bisa. Tapi keuntungannya apa? Nah ini pionnya tumpuk, jadi satu kuda dikorbankan untuk membuat pion tumpuk di sini. Nah ini salah satu trik juga untuk hitam. Ya, memakan pion di sini, unggul satu pion, mengancam kuda. Di sini putih cukup menguasai kawan ya babak tengah, jadi sangat bagus sekali untuk putih. Nah di sini juga ada langkah satu kesalahan, yaitu dengan mendorong pion mundur. Nah di sini ini salah satu kesalahan. Nah jadi lebih baiknya kawan, ini raja bisa didorong naik kawan. Nah itu, ataupun benteng ini juga bisa kawan, mengancam pion yang ada di sini. Oke, langkah mundur melakukan langkah yang kesalahan. Nah dimanfaatkan hitam untuk mencapai posisi remis, dan remisnya yaitu dengan nanti pengorbanan benteng seperti ini kawan. Jam dorong, siap promosi, tapi dengan dua perwira nampak susah, akhirnya terkena. Di sini menukar benteng, dan di sini menukar kuda dengan dua pion kawan. Di sini sudah cukup panjang kawannya sampai 72. Nah akan tetapi di sini tinggal sisa satu raja dan satu perwira. Nah sehingga di sini materinya dianggap tidak cukup, sehingga wasit menyatakan ini adalah partai yang imbang seri. Oke kawan, itu saja kawan yang bisa kita ambil. Jadi yang harus kita koreksi atau yang bisa kita pelajari, yaitu bagaimana caranya mempertahankan keunggulan baik hitam maupun putih. Nah ini sama-sama kuat kawan, dan setiap langkah perlu kita perhitungkan dengan baik ya, sehingga nanti kita bisa mencapai posisi yang ideal dan menguntungkan bagi kita. Dan apabila kalian sudah menemui titik dimana hampir kalah, maka kalian bisa sederhanakan seperti yang dilakukan oleh hitam, menukar kuda dengan pion. Nah, tapi di sini mendapat keuntungan seimbang. Nah itu kawan yang bisa kita ambil dari partai ini. Oke, terus semangat belajar catur. Kita jumpa di video berikutnya. Salam catur, Gen Unasumus, kita satu keluarga.